Inilah kesalahan sejarah yang menjadi fitnah bagi Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Yang pertama, menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini tentu sangat bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Yang kedua, ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang dikenal sebagai ajaran yang sesat. Sebenarnya, bukan ajarannya yang sesat, namun pemikiran kita yang tidak sampai pada pemikiran tersebut karena tingkat makom yang berbeda. Dari hal inilah, para wali songo tidak setuju kepada Syekh Siti Jenar karena mengajarkan ilmu makrifat yang tidak bisa dikonsumsi oleh sembarang orang, karena bisa menimbulkan salah tafsir terhadap ajaran tersebut hingga merusak penyebaran agama Islam di Nusantara pada saat itu. Sosok Syekh Siti Jenar ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi umat Islam, khususnya di daerah Jawa. Syekh Siti Jenar merupakan seorang tokoh sufi di tanah Jawa pada abad ke-16 yang dianggap kontroversial bagi beberapa kalangan. Kala itu, ajaran Syekh Siti Jenar dianggap tidak sejalan dengan Wali Songo. Meskipun begitu, ia turut adil dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Lantas, siapakah sosok Syekh Siti Jenar yang penuh kontroversi ini? Akan kita bahas selengkapnya pada video ini. Pada dasarnya, sejarah Syekh Siti Jenar masih simpang siur. Namun mengutip buku biografi lengkap Syekh Siti Jenar, Syekh Siti Jenar merupakan putra dari seorang ulama di Malaka yang bernama Syekh Datuk Saleh. Ayah Syekh Siti Jenar merupakan seorang ahli tafsir Al-Quran. Karena ketekunannya berguru dengan sang ayah, Syekh Siti Jenar sudah hafal Al-Quran sejak usia 12 tahun. Mengingat sosok Syekh Siti Jenar yang kontroversial dengan ajarannya, bahkan sampai pada kematiannya, petilasannya pun juga berada di beberapa kota. Salah satunya berada di kota Pacitan. Menelusuri jalan ini, kami akan menuju ke sebuah tempat yang diduga adalah petilasan dari Syekh Siti Jenar. Dengan jalan yang cukup terjal, kami berusaha menelusuri di manakah lokasi petilasan Syekh Siti Jenar ini. Biasanya dinten apa Pak? Patah siang mriku niku. Ya minggu biasanya. Dinten minggu waktu itu. Rombongan apa Piyambak. Keperluan apa? Tak selang berapa lama, sampailah kami di lokasi yang diduga adalah petilasan dari Syekh Lemah Abang atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Ternyata petilasan ini berada tepat di area persawahan milik warga. Syekh Siti Jenar lahir di Cirebon pada tahun 1404 Masehi dengan nama kecil Sayyid Hasan Ali Al-Husain. Bila ditelusuri silsilah keluarganya, ia masih memiliki hubungan nasab atau keturunan Nabi Muhammad, yakni dari kakek Imam Husain As-Syahid dari pernikahan Fatimah binti Muhammad dengan Abi Thalib. Pada tahun 1426, Sayyid Saleh atau Syekh Datuk Saleh bersama Syekh Siti Jenar pindah ke Cirebon untuk menjadi penasehat utama Kesultanan bersama Sunan Gresik. Setelah Sayyid Saleh wafat, Syekh Siti Jenar ditunjuk sebagai penerus sang ayah. Di Kecamatan Donorejo, tepatnya di Desa Kalak, dan lokasinya di Alas Wirati.
terdapat sebuah situs yang diduga adalah milik dari Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Petilasan ini didirikan pada tahun 1984 oleh Paguyuban Sabdo Sodo yang berasal dari Yogyakarta. Nah, menganut kepercayaan tertentu, lokasi ini dijadikan tempat bersemedi setahun sekali, khususnya di bulan Suro. Sedangkan di belakang saya adalah tempat pasolatan yang diduga adalah pasolatan dari Syekh Lemah Abang yang diresmikan oleh Bupati dan Gus Fuad dari Pondok Termas. Selama tinggal di Jawa, Syekh Siti Jenar pernah berguru kepada sejumlah wali, yaitu Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati. Dari sanalah ia mengenal konsep manunggaling Kawula Gusti. Setelah itu, ia tinggal di Jepara dan mendirikan pondok pesantren. Syekh Siti Jenar memiliki banyak julukan. Nama Siti Jenar sendiri berasal dari bahasa Jawa, yakni Siti yang berarti tanah dan Jenar yang berarti merah. Selain itu, Syekh Siti Jenar juga dijuluki Sunan Jepara, Siti Brit, dan Syekh Lemah Abang. Adapun nama Lemah Abang diberikan karena ia pernah tinggal di Dusun Lemah Abang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Ketika dewasa, barulah ia mendapat gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Ketika dewasa, barulah ia mendapat gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Pemikiran Syekh Siti Jenar yang berkaitan dengan konsep manunggaling Kawula Gusti. Konsep ini menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Dalam konsep tersebut, manusia dipandang sebagai manifestasi dari Tuhan. Ajaran manunggaling Kawula Gusti Syekh Siti Jenar juga bersumber pada pembebasan kultural yang meliputi pembebasan kemanusiaan dari kungkungan struktur politik yang berdalih agama, sekaligus pembebasan dari pasungan keagamaan yang formalistik. Dalam ajaran ini, roh manusia akan menyatu dengan sifat-sifat Tuhan saat manusia sudah melakukan proses fana. Perbedaan penafsiran Al-Quran, di mana di dalam tubuh manusia bersemayam roh Tuhan inilah yang kemudian menimbulkan polemik. Saat Demak masih sibuk dengan penaklukan, ajaran Syekh Siti Jenar lebih bisa diterima oleh raja-raja Jawa yang telah memeluk Islam. Bahkan diceritakan dalam Babat Jakatingkir bahwa ada 40 tokoh yang berguru pada Syekh Siti Jenar. Pada masa awal di Cirebon, Syekh Siti Jenar bertemu dengan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Perkenalan mereka diawali dengan memperkenalkan asal-usul masing-masing dan berbagi ilmu keagamaan meskipun mazhab mereka berbeda. Saat berbagi ilmu kerohanian dengan para wali, Syekh Siti Jenar sempat dicurigai sebagai pemilik ilmu sihir. Syekh Siti Jenar mengajarkan sasahidan serta ilmu makrifat dan hakikat dalam bentuk sufisme wujudiyah. Bagi Wali Songo, hal itu sangat membahayakan. Mereka berpendapat ilmu kesempurnaan itu tidak patut diajarkan secara umum karena masyarakat akan salah paham. Menurut Wali Songo, ilmu kesempurnaan adalah ilmu khas, yakni ilmu tua yang berupa ilmu rahasia untuk kalangan tertentu. Sementara bagi Syekh Siti Jenar, semua orang dari golongan manapun berhak memperoleh pengajaran ilmu yang sama. Hal itulah yang menjadi awal perbedaan prinsip antara Syekh Siti Jenar dan Wali Songo. Dalam sebuah pertemuan yang digelar di Istana Agrapura Gresik, Syekh Siti Jenar mengemukakan pendapatnya tentang ketuhanan. Menurutnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya sama dengan Allah. Ia juga menambahkan bahwa hamba yang memiliki kuasa dan menghukum juga hamba. Pendapat Syekh Siti Jenar ini kemudian ditentang oleh sejumlah wali dan tokoh Islam yang hadir. Mereka menganggap bahwa Syekh Siti Jenar telah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Meski demikian, Syekh Siti Jenar tetap pada pendiriannya hingga ia dijatuhi hukuman mati. Perdebatan mengenai ajaran itu bahkan masih terjadi hingga saat ini. Bahkan soal kematian Syekh Siti Jenar hingga kini masih menjadi bahan perdebatan. Setidaknya ada 7 versi cerita soal kematiannya, yang 6 versi diantaranya menyatakan bahwa Syekh Siti Jenar dieksekusi hukuman mati.
sedangkan satu versi lainnya menyatakan bahwa ia mati dibunuh. Namun berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai, dan ajengan yang ilmunya terpercaya mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar wafat di pengimaman Masjid Agung Cirebon dalam keadaan bersujud dan waktu melaksanakan sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Tidaklah mungkin 9 wali Allah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh wali Allah dari keturunan yang sama. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia adalah upaya Belanda dalam memecah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dan Syiah, antara ulama syariat dan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklasifikasikan hal ini dalam politik divide et impera, yaitu politik pecah belah dengan 3 kelas, yaitu kelas santri yang diidentikan dengan 9 wali, kelas pia yang diidentikan dengan Raden Fatah dan Kesultanan Demak, dan kelas abangan yang diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam memahami sejarah secara penuh, bukan hanya secara setengah-setengah, sehingga tidak akan menimbulkan perpecahan antara umat Islam.